Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Breaking News. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 48 Menteri Negara dan sejumlah Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029. Pelantikan diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan pembacaan berita acara pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih. Selanjutnya, para Menteri Kabinet Merah Putih membacakan kembali sumpah jabatan yang dikumandangkan oleh Presiden Prabowo dan diakhiri dengan penandatanganan dokumen acara pelantikan. Dalam susunan Kabinet Merah Putih terdapat 7 Menteri Koordinator. Mereka diantaranya Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Yusril Izzah Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain melantik para menteri, Presiden Prabowo Subianto juga melantik pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan 48 nama menteri dan pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri yang membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri. Lantas seperti apa tugas dari menteri koordinator? Berikut informasinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sejumlah nama yang pernah menjadi menteri di pemerintahan Jokowi Maruf Amin kembali menjadi menteri pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Para menteri itu diantaranya Airlangga Hartarto yang kembali menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Airlangga bertugas mengkoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu. Selanjutnya adalah Pratikno yang kini menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pratikno sebelumnya menjadi Menteri Sekretaris Negara era Jokowi. Menurut Perpres Menko PMK ini mengkoordinasikan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan instansi lain yang dianggap perlu. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditempati oleh Budi Gunawan. Menurut Perpres ini, Menko Polhukam mengordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.
Menteri lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelah pria yang kerap disapa AHY merupakan Menteri ATR Kepala BPN di era Jokowi. AHY kini ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tak hanya itu, pada Kabinet Merah Putih juga terdapat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kementerian baru itu dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra. Adapun tugas-tugas kementeriannya adalah membawahi kementerian lain termasuk Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Lembaga Permasyarakatan. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Abdul Muhaimin Iskandar untuk mengisi pos Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan Menko PMK Pemberdayaan Masyarakat itu meliputi antara lain Menkoperasi UMKM, Kementerian Sosial, Menteri Pelindungan Pekerja Migran dan lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusi dan personal individu. Dan terakhir, salah satu kementerian koordinator baru di era pemerintahan Prabowo Gibran adalah Kementerian Koordinator Pangan secara resmi, dipimpin oleh Zulkifli Hasan. Menurut pria yang disapa Bang Zul, ia berharap amanah yang diemban menjadi mimpi besar Presiden Prabowo, yakni mewujudkan swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Presiden Prabowo melantik para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih hari ini. Dari 48 menteri yang dilantik, 5 diantaranya merupakan perempuan. Tidak hanya itu, sejumlah posisi untuk wakil menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih turut diisi kaum perempuan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024 bertempat di Istana Negara Jakarta, resmi melantik para menterinya pada Kabinet Merah Putih. Dari 48 menteri yang dilantik, 5 diantaranya adalah menteri perempuan. Kelima Sri Kandi, Menteri Kabinet Merah Putih tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati, Mutia Hafid, Widianti Putri, Arifatul Khoiri Fauzi, dan Rini Widiantini. Sri Mulyani menjadi menteri dengan 3 kepemimpinan presiden berbeda, yakni era Presiden SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Presiden Prabowo melantik Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Dalam sejarah panjang Kominfo, Mutia Hafid menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau yang saat ini disebut sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sri Kandi Kabinet Merah Putih berikutnya adalah Rini Widiantini sebagai Menteri Pan-RB menggantikan Abdullah Azwar Anas. Melansir laman Kementerian Pan-RB, Rini Widiantini merupakan PNS karir Kementerian Pan-RB. Hingga tahun 2021, dirinya mengemban tugas sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian Pan-RB. Widianti Putri dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Pariwisata menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno. Mantan Komisaris PT Teladan Prima Agro, memiliki latar belakang pengusaha bidang energi, agrobisnis, sekaligus filantropi. Sri Kandi Menteri terakhir Kabinet Merah Putih adalah Arifatul Khoiri Fauzi sebagai Menteri PPPA. Sebelumnya, Arifatul aktif dalam organisasi Islam terutama Nahdlatul Ulama dan merupakan anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia atau Infocom MUI. Tak hanya itu, beberapa posisi pada Wakil Menteri dan Kepala Badan pada Kabinet Merah Putih juga ditempati oleh perempuan hebat Indonesia lainnya seperti Ripka Haluk, Stella Christy, Christina Aryani, Dilu Puspa, Isyana Bagus Oka, dan Veronica Tan. Pemirsa, Ketua DPP Golkar sekaligus Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid resmi ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital di Kabinet Merah Putih. Mutia menjadi salah satu dari 5 perempuan yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 3 Mei 1978 dengan nama lengkap Mutia Fiada Hafid resmi ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Di era sebelumnya, jabatan ini dikenal dengan sebutan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya diisi oleh Budi Aris Setiadi. Mutia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lalu melanjutkan SMA di Crescent Girls School, Singapura, dan lulus pada tahun 1997. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas New South Wales, Australia, dan meraih gelar sarjana pada 2001. Kemudian pada 2018, ia menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Indonesia.
Setelah menyelesaikan studi di Australia, Mutia memutuskan bekerja sebagai reporter di stasiun TV berita Metro TV. Hal yang paling diingat publik dalam karirnya sebagai jurnalis adalah ketika di tahun 2005, ia mengalami penyanderaan saat bertugas di Irak. Mutia dan rekannya juru kamera Budianto disandra milisi bersenjata. Keduanya selamat dari insiden tersebut dan dibebaskan setelah sekitar 168 jam atau 7 hari dalam penyanderaan pada 21 Februari 2005. Pengalaman ini tidak hanya membuat Mutia lebih dikenal publik, tetapi juga mempengaruhi pandangannya mengenai banyak hal, termasuk politik dan kebijakan luar negeri. Dalam perjalanannya, Mutia kemudian memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar di 2009 dan menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Keberhasilan di dunia politik terus berlanjut. Mutia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk 2 periode berikutnya, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Di periode terakhir, ia memegang jabatan sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Dipilihnya Mutia di kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto menandai sejarah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menkominfo yang kini disebut sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Tugas berat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital menantinya untuk membenahi persoalan ranah komunikasi dan digital, mulai dari permasalahan kebocoran data, judi online hingga pelindungan data pribadi. Usai dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital periode 2024-2029, Mutia Hafid menekankan akan fokus terhadap sejumlah aspek yang menjadi prioritas utama selama 5 tahun ke depan. Salah satu diantaranya ialah menciptakan ruang digital yang aman hingga mewujudkan program internet yang ramah bagi anak. Selepas dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjalani upacara serah terima jabatan dari Menkominfo Budi Aris Setiadi di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Senin 21 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan akan fokus terhadap sejumlah hal dalam 100 hari kerja, termasuk menciptakan ruang digital yang aman, pemerataan internet di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, memerangi kejahatan digital seperti judi online dan pinjaman online digital, hingga mewujudkan program internet yang ramah bagi anak. Selain itu, Mutia juga berkomitmen untuk mendorong digitalisasi di berbagai urusan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan pemerintahan. Isu digitalisasi merupakan salah satu fokus yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk menjawab tantangan zaman yang kian berkembang ke ranah digital dan sebagai alasan perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Berat dari zaman Pak Budi Aris berat, tapi ini karena ada penambahan nomenklatur. Ini untuk teman-teman Kominfo, kita harus siap-siap bahwa kemarin di pidato Presiden Prabowo juga beliau berulang kali menyebut kata digital. Biasanya beliau mengulang-ulang kata pertahanan, tapi kemarin kata digitalnya itu cukup banyak diulang-ulang dalam sambutan pertama beliau atau pidato pertama sebagai presiden. Artinya perhatiannya cukup khusus terhadap digital dan bahkan langsung setuju ketika ditawarkan atau diberikan konsep bahwa ke depan itu harus ada kementerian khusus yang ada kata digitalnya. Nah, ini kepercayaan sekaligus tugas yang luar biasa. Fokus-fokus kita tentu masih sama, melanjutkan apa yang sudah dilakukan menteri sebelumnya. Saya sudah sampaikan ke beliau bahwa perang beliau terhadap judi online pasti akan kita teruskan sama-sama. Nggak boleh kendor ya teman-teman. Kemudian juga hal-hal lain tentu komunikasi, internet yang lebih merata, internet yang lebih berkeadilan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.